Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kumpul semua ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk program Pantun Karmina. Pantun Karmina, pantun dua baris ya, yang disebut pantun kilat. Baris pertama sampiran, baris kedua isi. Dan ini baru pertama kali dunia dengan penulis terbanyak. Kita harapkan bisa 1.500 penulis dalam satu buku, sehingga bisa mencatat rekor muri, rekor dunia dengan buku antologi Karmina terbanyak penulisnya. Baru 51 orang ya, dari sekian banyak. Kita tunggu sekitar berapa menit? Masih bisa terlihat juga. Nanti Ibu Nora bocorin ya, titik-titik ya, ceritanya. Nanti saat saya memberikan pelatihan, mohon di-mute semuanya ya, kecuali ketika ada session tanya jawab. Siap, Dato. Karena video kita akan kita rekam. Oke, udah standby Ki? Maaf, Dato, untuk Pekanbaru sedang azan maghrib, azan isya, Dato. Oke, kita tunggu setelah azan ya. Makasih, Dato. Ya, sama-sama. Oke, bagaimana? Udah standby oke? Oke, Salma. Dari Riau sudah ada yang masuk? Hadir? Iya, Dato, siap, Pekanbaru. Ada. Hadir, Bali. Ada dari Sumatera Barat? Ada? Ada Bu Ilda Suryani. Dari Aceh, ada Aceh sudah gabung? Hadir, Dato, hadir. Aceh ada ya? Ada. Aceh. Siapa tadi itu? Ibu mana Bu tuh? Naswati. Oh iya. Kawan-kawan lain udah gabung belum? Belum, masih dipanggil nih, Dato. Iya, oke. Ajak kawan-kawan di grup ya, udah mulai, segera kita mulai. Masih 65 dari 500 orang yang sudah bergabung di 10 grup. Ya. Kita buat berapa grup ya, seluruh Indonesia, Aceh sampai NTT ya. 10. Kemudian grup yang terbanyak itu masih Aceh, hampir 200 orang. Kemudian grup Riau, 100 lebih, grup Jawa juga, grup Jawa Barat, ya. Kita sengaja mengambil waktu pukul 19.30. Kenapa? Karena di Indonesia bagian timur itu belum terlalu malam ya. Kalau jam 8 kita mulai, di Sumatera memang habis Isya, tetapi di timur sudah pukul 9 ya. Jadi kita percepat pertemuannya pukul 19.30. Oke ya, kita mulai aja ya. Kita mulai atau masih menunggu yang kawan-kawan yang lain? Kalau itu Pak Guswanto dari Sumatera Barat udah gabung.
dari Sulawesi Utara. Sudah gabung ya? Ada berapa orang, Sulut? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Suara saya terputus-putus atau jelas suara saya? Aman, aman. Sangat jelas, Pak. Jelas. Amat jelas ya. Berarti ada sinyal yang terganggu. Tadi Bu Citra Rasa. Katanya suaranya terputus-putus. Mungkin sinyalnya di sana ya. Oke, kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain. Silahkan di-mute suara semuanya ya, agar hanya suara saya saja yang terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. kawan-kawan, Selamat malam juga. kawan-kawan semua yang ada seluruh Indonesia ya, dari Aceh hingga NTT, Papua ya, dalam program Carmina. Ya. Carmina adalah pantun ya, yang ditulis dalam satu bait memiliki 2 baris. Ya. Dan ini baru pertama dibuat dengan jumlah peserta terbanyak di dunia. Kita kembali mencatat rekor muri ya, setelah berhasil mengukuhkan atau mencatat rekor muri di buku syair dengan buku eksklusif, diikuti oleh 2023 penulis sedunia. Ya. Nah, Carmina sementara kita kenalkan dulu di tingkat ASEAN. Carmina ini suatu pantun yang sangat menarik, ya. Menarik yang dipopulerkan oleh para pelawak dan para artis di Jakarta. Ya. Tidak susah membuatnya dibanding pantun-pantun yang lainnya. Cuma 2 baris. Tapi ingat, walaupun 2 baris, membuat sampirannya harus masuk akal kata-katanya dan harus berhubungan isinya. Ya. Nah, jadi nggak sembarangan juga sampirannya itu. Banyak yang tidak paham arti sampiran. Ya. Sampiran itu sebetulnya ibarat sindiran atau simbol. Ya. Jadi kalau orang ngomong sesuatu, dia ngomong ini orang udah tahu apa yang mau disampaikan. Misalnya begini, kalau kita nonton sebuah acara ya, sebuah acara, misalnya nonton acara dangdut misalnya, MC mengatakan, hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan Evi Tamala menyanyikan lagu Selamat Malam. Artis berikut ini kita tampilkan seorang raja dangdut. Dia adalah, nah kita nggak perlu sebutkan nama orangnya, kita udah tahu pasti Romai Rama. Nggak mungkin Asri Zalnur, raja dangdut, ya kan? Nah, jadi begitu juga sampiran. Ya, sampiran itu ketika disebut sampirannya orang udah tahu isinya. Kura-kura dalam perahu. Nggak perlu dilanjutkan isinya, orang udah tahu. Pasti pura-pura tidak tahu. Gitu. Jadi gitu. Jadi makanya sampiran jangan terlalu jauh dari isi. Kemudian sampiran adalah membuat sampiran jangan sampai bertolak belakang dengan isi. Ya. Mentang-mentang isinya ada bunyinya misalnya Allah atau Allah misalnya kan, lalu dicari isinya sampirannya juga sampah, nggak bisa. Sampah itu kotor, Allah itu maha suci, jadi bertentangan, nggak boleh. Nah, kemudian cari sampiran yang aneh-aneh juga nggak boleh. Oke, sudah 94 orang. Sekarang saya mulai mempresentasikan tentang program kita ini. Silahkan Noki, tayangkan presentasinya. Ya, bersiap? Ya. Ini program kita, ini buku kita ya, Antologi Carmina, mencatat rekor muri 1.500 penulis. Ini angka maksimal. Kalau kita nggak tercapai minimal 1.250 penulis, sehingga menghasilkan 10.000 Carmina. Ya. Lanjut. Ya. Apa itu Carmina? Carmina adalah pantun kilat. Satu bait terdiri dari 2 baris. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Ya.
Jangan lebih, jangan kurang. Memiliki rima ganda AA ya, AA. Rima tengah dan akhir dan agar lebih berkualitas sebaiknya Kermina itu dengan rima penuh. Tapi kalau tidak sanggup minimal rima tengah dan rima akhir. Oke? Oke, contoh Kermina. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ini rima awal dan akhir. Kemudian batang talas tepi perigi, orang malas hidup merugi. Ya, nah ini rima penuh ya. Oh kan, ini rima tengah dan rima akhir. Bang bangtut akar kolang kaling, siapa cemberut ditembak raja maling. Ini rima tengah dan akhir. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ini rima tengah dan akhir. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ini rima penuh ya. Semuanya setiap katanya punya rima. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ini rima penuh. Sebaiknya nanti kalau sanggup memiliki rima penuh ya. Coba lihat kata-katanya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu kata-katanya indah ya. Batang talas tepi perigi, orang malas hidup merugi. Bang bangtut akar kolang kaling, siapa cemberut ditembak raja maling. Nah, itu kalimat-kalimatnya logis semua. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ya kalimatnya tidak ada pakai kata bantu, semuanya berdiri sendiri ya. Nah, jadi usahakan jangan pakai kata bantu seperti ke, di, yang dan sebagainya, berdiri sendiri. Lanjut. Nah, persyaratan umum ya, program ini diikuti terbuka untuk umum warga negara ASEAN. Syaratnya peserta harus mendaftarkan diri dan membayar kontribusi sebagai tanda kesertaan. Nah, kalau kali ini saya ringankan, kawan-kawan bisa langsung ikut pelatihan walaupun belum membayar kontribusi ya. Tapi setelah ini saya harapkan sudah bisa membayar kontribusi. Pendaftaran kita buka 5 Mei kemarin sampai 10 Juni ya. Membayar biaya kontribusi 350.000 ya. Peserta menulis 8 bait Carmina, tema bebas, namun tidak bertentangan dengan sara. Ya. Jadi nggak boleh sara ya, nggak boleh kalimat porno, kemudian menyinggung adat dan sebagainya, itu nggak boleh, agama nggak boleh. Nah, jadi tema asal jangan menyinggung atau mendiskreditkan. Ya. Peserta yang telah membayar kontribusi berhak mengikuti pelatihan. Ya. Sebetulnya malam ini kawan-kawan belum berhak ya, tapi kita beri kesempatan. Itu siapa yang bilang suara saya tidak jelas? Jelas ya, suara saya jelas ya? Jelas tuh. Oke, Jelas, berarti Pak. yang tidak jelas itu sinyalnya kurang bagus ya. Peserta yang telah membayar kontribusi berhak mengikuti pelatihan menulis Carmina secara online di grup didampingi oleh mentor mentor ya sampai dianggap layak dan lolos. Pelatihan dilaksanakan 10 Mei sampai 30 Juni 2024. Peluncuran kita laksanakan tanggal 20 sampai 21 Desember 2004 di Jakarta. Peserta mendapatkan ya dengan kontribusi itu apa yang didapatkan peserta? Peserta satu mendapatkan pelatihan pendampingan menulis Carmina dari tidak bisa sampai bisa, dari tidak lolos menjadi lolos ya. Kemudian mendapatkan sertifikat pelatihan setara 36 jam. Kemudian mendapatkan piagam penulis mencatat rekor muri. Jadi ada 2 sertifikat dan 1 piagam ya. 1 sertifikat, 1 piagam. Kemudian mendapat 1 buku antologi Carmina, tebalnya diperkirakan 1.300 sampai 1.700 halaman. Ya, ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli buku yang tebalnya 1.500 halaman di toko buku manapun di dunia ini tidak ada yang harga 300.000 ya. Kemudian dapat 1 tas kain Carmina, kemudian dapat pin. Nah, kemudian kita juga memberikan anugerah. Ya. Oh, enggak terdengar katanya suaranya. Siapa itu Bu Misna? Dengar Bang. Yang lain dengar ya. Dengar, Kemudian peserta, ya, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dapat menggerakkan pesertanya dengan membawa minimal 20 peserta akan kami berikan anugerah dalam bentuk medali dan piagam penghargaan yang bunyi adalah Guru Penggerak Pantun Carmina ASEAN. Kalau guru ya.
Kalau kepala sekolah penggerak pantun Carmina ASEAN. Kalau pengawas penggerak pantun Carmina ASEAN. Silahkan ya, kita serahkan nanti di atas panggung yang megah di Taman Mini Indonesia Indah tanggal 21 Desember 2024. Lanjut. Lanjut, oke. Nah, ini contoh Carmina ya. Oh, nih, tata cara menulis Carmina. Setiap penulis mencipta Carmina dengan tema yang bebas, namun tidak bertentangan dengan sara dan tidak boleh menggunakan kalimat porno ya. Carmina diciptakan karya sendiri, original, tidak boleh plagiat. Jangan mengambil di Google atau di buku ya, nanti akan ketahuan itu. Nah, dosa seorang penulis yang paling besar adalah plagiat, ya, mengambil punya orang dijadikan karyanya. Hindari itu dosa yang paling besar bagi seorang penulis. Kemudian setiap penulis mengirimkan Carmina 8 bait. Ya, ada 8 bait. Setiap bait terdiri dari 2 baris. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Ya. Memiliki sampiran. Sampiran itu adalah bayangan dari isi. Bila tak mampu dia menjadi bayangan, setidak-tidaknya sampiran tidak bertentangan dengan isi. Jadi bayangan itu atau sampiran itu sama dengan kulit. Kalau kita beli durian, tidak kita buka durian itu, pasti isinya durian. Gak mungkin isinya manggis atau nangka. Nah, itulah dia kulit. Jadi sampiran itu sama dengan kulit. Isinya ya durian tadi. Ya. Melihat kulitnya kita udah tahu isinya. Itulah sampiran dan isi. Kemudian memiliki isi. Isi pun tidak boleh bertentangan dengan sampiran. Ya. 8, memiliki rima ganda. Nah, rima ganda ini kita memilih rima tengah dan rima akhir ya. Penulis dapat juga berusaha menulis Carmina dengan rima penuh. Kemudian rima diusahakan paling sedikit memiliki 2 huruf yang sama. Sebaiknya 3 dan huruf yang sama ya. Berakit-rakit ke hulu. Hulu itu 4 huruf tuh ya. Berenang-renang ke tepian, ian 3 huruf. Bersakit-sakit dahulu, hulu 4 huruf. Bersenang-senang kemudian, ian itu 3 huruf. Kalimatnya harus logis atau masuk akal ya. Jangan suka-suka nulis itu. Misalnya ada monyet makan es krim, nah, itu nggak masuk akal ya. Nah, itu nggak masuk akal. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang masuk akal. Jangan walaupun bebas temanya, tapi kalimatnya jangan yang aneh-aneh. Ada monyet makan es krim, misalnya. Salah, nah, nggak masuk akal. Kemudian ada Pak Haji manjat langit, misalnya. Nggak mungkin langit bisa dipanjat, itu nggak logis. Oke, lanjut. Nah, ini Carmina, contoh Carmina. Halo? 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 Iya, terdengar. Ya, Dato. Dengar, Dato. Iya Pak, jelas suaranya. Sudah dengar ya? Terdengar, Nah, Mas. ini Kedengaran. contoh Tapi Carmina. agak kecil kayak. Agak kecil kayaknya. Dengar, Dato. Ya, agak Ini kecil. ikutan. Volumenya kurang keras sedikit. Kecil dan menggema, Pak. Suara. Tidak kedengaran, Dato. Bisa salon mas, itu mas. Kesel. Menghilang, suaranya menghilang. Suaranya hilang. Masih belum hilang.
Mic-nya terlalu jauh, Bang. Assalamualaikum, sudah dengar sekarang? Udah, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Oke, oke ya. Oke, kalau gitu kita ulang lagi dari awal ya. Dari tadi nggak kedengaran ya? Ada kedengaran kalau Enggak, awal-awal. lumayan lama. Mulai contoh itu tidak terdengar. Kedengaran, Pak. Nah, oke, kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi presentasinya biar terekam jelas. Oke. Oke, kita ulang dari awal, Ki. Kita ulang dari awal ya, Iya, Bang. biar jelas semuanya. Sekarang udah jelas ya suaranya ya? Sudah. Oke. Oke, Ki, kita ulang dari awal, Ki. Ulang dari awal, Ki. Dari awal ya. Oke. Kita ulang ya. Nanti diedit, Ki ya. Kita ambil dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam semuanya peserta Pantun Carmina yang berbahagia di mana saja Anda berada. Program Pantun Carmina dengan penulis terbanyak adalah sejarah ya, sejarah untuk mencatat rekor muri pertama kali di dunia. Target kita adalah dengan 1.500 penulis dari seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Apa itu Carmina? Mari kita simak sama-sama ya. Carmina adalah pantun kilat. Pantun kilat satu bait terdiri dari 2 baris. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Memiliki rima ganda, AA, rima tengah, dan akhir. Dan kalau ingin lebih berkualitas, sebaiknya Carmina ditulis dengan rima penuh. Semua katanya ada rimanya. Selanjutnya, ini beberapa contoh Carmina. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ya. Batang talas tepi perigi, orang malas hidup merugi. Bang bangtut akar kolang-kaling, siapa cemberut ditembak raja maling. Nah, ini rima tengah dan akhir ya. Nih, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Rima tengah dan akhir. Kemudian ini ada rima penuh, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ini rima penuh ya. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Rima penuh. Rima penuh itu pantun kita jadi berkualitas. Ya. Oke. Kalau rima yang 2 apa tadi sudah banyak dibuat orang ya. Kalau rima penuh ini tidak semua orang yang sanggup. Tapi saya yakin Anda akan bisa menulis rima penuh. Oke, lanjut. Persyaratan ikut program ini. Pertama adalah warga negara ASEAN, terbuka untuk umum ya. Boleh guru, boleh penyair, boleh penulis, boleh bebas ya. Peserta mendaftarkan diri dengan membayar uang kontribusi sebagai tanda keikutsertaan. Ya. Pendaftaran dibuka 5 Mei sampai 10 Juni nanti 2024. Kemudian membayar biaya kontribusi 350.000 ya. Peserta menulis 8 bait Carmina. Temanya bebas, namun tidak boleh bertentangan dengan sara. Peserta yang telah membayar kontribusi berhak mengikuti pelatihan menulis Carmina secara online di grup, ya, didampingi oleh mentor sampai dianggap layak dan lolos. Pelatihan dilaksanakan hari ini mulainya tanggal 12 Mei sampai 30 Juni 2024. Ya. Pelatihan itu melalui Zoom meeting dan pelatihan saat pendampingan itu juga dianggap sebagai pelatihan ya.
Kemudian peluncuran rencananya 20 sampai 21 Desember 2024 di Jakarta, tepatnya di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah. Dari kontribusi yang 350.000, apa saja yang didapatkan oleh peserta? Ya, peserta mendapatkan 1, pelatihan pendampingan menulis Carmina dari tidak bisa menjadi bisa sampai lolos. Kemudian mendapatkan e-sertifikat pelatihan setara 36 jam. Kemudian mendapatkan e-piagam penulis mencetak rekor muri, mendapatkan 1 buku antologi Carmina, diperkirakan berjumlah sekitar 1.300 sampai 1.700 halaman. Bayangkan buku setebal ini, ya kan, kalau kita cari di toko buku tidak ada harga 300 ribuan ya, cuma kita yang punya itu. Kemudian peserta juga mendapatkan 1 tas kain Carmina, ya, tas kain belacu itu yang ada logo Carmina-nya. Kemudian ada pin, dan kami juga memberikan anugerah kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dapat menggerakkan peserta dengan membawa minimal 20 orang. Ya, nah, misalnya Bu Prasiska Wuri Indari, dia bawa 20 orang tuh, ya, anggotanya. Nah, nanti disampaikan ke admin, ini anggota-anggota saya yang udah masuk dan udah lolos. Maka Bu Prasiska Wirindari kita berikan anugerah berupa medali dan piagam penghargaan sebagai guru penggerak pantun Carmina ASEAN. Kalau dia guru. Kalau dia kepala sekolah penggerak pantun Carmina ASEAN. Kalau pengawas, maka pengawas penggerak pantun Carmina ASEAN. Ya, ayo masing-masing membawa anggotanya ya. Selanjutnya, tata cara menulis Carmina. Setiap penulis mencipta Carmina dengan tema bebas, namun tidak boleh bertentangan dengan sara, ya, dan tidak boleh menggunakan kata-kata atau kalimat porno. Kemudian Carmina diciptakan karya sendiri, ya, original, tidak boleh plagiat, ya, mengambil punya orang yang ada di Google atau di buku. Itu dosa yang paling besar bagi seorang penulis ya, dan selalu diingat orang itu, dikutuk orang sampai mati pun kita diingat orang ya, karena kesalahan itu. Kemudian setiap penulis mengirimkan Carmina 8 bait. Setiap bait terdiri dari 2 baris. Ya. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Ya. Jangan lebih, jangan kurang. Saya mengusulkan jangan Carmina yang kuat atau pantun yang kuat adalah kata-katanya berdiri sendiri. Ya. Jangan pakai dan, jangan pakai yang, jangan pakai ke, jangan pakai itu, lebih kuat. Ya. Biarkan dia bebas sendiri kata-kata itu, kata dasar ya, yang ditambah dengan kata-kata bantu. Semakin berdiri sendiri dia, maka semakin kuat pantun itu. Kemudian memiliki sampiran. Sampiran artinya kalau buah-buahan namanya kulit ya. Sampiran adalah bayangan dari isi. Jadi carilah kalimat-kalimat sampiran yang kira-kira kalau kita baca orang udah tahu isinya. Tapi bila tidak mampu, setidak-tidaknya sampiran tidak boleh bertentangan dengan isi. Yang tadi ya, misalnya di isinya, marilah kita menyembah Allah. Mentang-mentang di belakangnya, sampirannya sampah. Itu bertentangan. Ya. Harusnya di atas sampiran bisa Ka'bah. Ya. Kayak gitu. Isi tidak boleh bertentangan dengan sampiran. Ya. Kemudian isi juga begitu ya, tidak boleh bertentangan dengan sampiran. Ya. Kemudian memiliki rima ganda. Rima tengah dan rima akhir. Kemudian saya mengusulkan penulis harus berusaha menulis Carmina dengan rima penuh. Ya. Nah, itu pantun kita menjadi kuat kalau rima penuh itu. Saya yakin kawan-kawan bisa setelah nanti kita dampingi melalui penulisan. Rima diusahakan paling sedikit memiliki 2 huruf yang sama. Ya. Sebaiknya 3 dan huruf yang sama. Contohnya tadi berakit-rakit ke hulu. Hulu, H-U-L-U, 4 huruf. Bersenang-senang kemudian, Ian, Dian, I-A-N, 3 huruf. Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Hulu, 4.
bersenang-senang kemudian. Itu kuat tuh, rima kuat ya. Rima yang memiliki 4 huruf yang sama dan 3 huruf yang sama itu rima kuat. 2 huruf ya lumayan ya. Kalau 1 huruf benar tapi tidak kuat, lemah. Ya. Kemudian rima diusahakan, oke. Kalimat harus logis dan masuk akal. Ya. Jangan mentang-mentang mencari rima agar sama bunyinya, suka-suka tuh membuat sampiran. Ya kan? Ada monyet makan linggis misalnya, kan? Itu nggak masuk akal. Kan? Ada perempuan memanjat gunung, atau ada perempuan memanjat langit, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi buat kalimat-kalimat ya. Kemudian ini juga harus tahu ya, sampiran itu jangan sesekali membuat sampiran yang menjelaskan orang bekerja atau menjelaskan peristiwa. Sampiran itu bayangan atau perumpamaan ya. Jadi gunakan simbol-simbol. Misalnya tadi itu ada kura-kura dalam perahu. Nah, itu. Jadi jangan menceritakan ada si Ani dalam perahu, jangan. Itu bukan sampiran, itu udah isi ya. Jadi sampiran itu dia bayangan, sampiran itu perumpamaan. Isinya baru menjelaskan aktivitasnya atau apa yang misi yang kita sampaikan. Oke. Tata cara menulis Carmina ya. Selanjutnya. Ada yang lah dihapus dia. Selanjutnya oke. Nah, ini contoh Carmina ya. Nah, Carmina ganda ya. Ada rima tengah dan rima akhir. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, batang talas tepi pergi, orang malas hidup merugi, bang tut, akar kolang-kaling, siapa cemburut ditembak raja maling. Itu Carmina rima ganda. Carmina rima penuh, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Jadi sudah di bawahnya sudah, gaharu di bawahnya tahu, cendana di bawahnya bertanya, pula. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ada ubi, budi, ada balas, talas, balas. Rumah antik di balik kuala, sudah cantik baik pula. Rumah sudahlah, ya, antik cantik, di balik baik, kuala pula. Oke, itu rima ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini setelah pendampingan sudah lolos pantunnya, ya. Nah, lalu setelah 8 bait Carmina peserta lolos dalam pendampingan oleh mentor, maka peserta mengirimkan pantun tersebut ke admin masing-masing. Ya, jadi 8 bait tadi. Kemudian dilampiri dengan bionarasi. Di bawahnya bionarasi. Maksimal 6 baris. Pantun dan bionarasi diketik dengan huruf 11 spasi 1,5. Untuk bionarasi pasang fotonya. Ini dalam satu file MS Word, paling lambat dikirim ke admin 20 Juli 2024. Jadi setiap grup itu punya admin ya. Nanti alamat emailnya biasanya akan diumumkan setelah lolos. Ya. Setelah masuk grup lolos, kemana dikirim nanti admin akan menulis alamatnya di grup lolos. Oke. Ini contoh Carmina tulisan yang sudah lolos ya. Jadi tulis judulnya jangan tulis namanya aja ya, Carmina. Jadi nggak ada judul nih, hanya nama saja Muhammad Nasir. Ya. Nah ini Carmina Muhammad Nasir. Parang berkarat di atas panci, orang jahat pantas dibenci. Barang batang talas dimakan kera, orang malas kan sengsara ya. Ini semuanya, ini contohnya ya. Ini ada salah ketik, mestinya 2 baris nih. Ya, oke. Ini contohnya, semuanya 2 baris ya, 8 bait. Oke, lanjut. Oke. Ini salah ketik ya, batang talas makan kera, harusnya orang malas tak akan sengsara. Ini bionarasi. Bionarasi ini mestinya di sampingnya ada fotonya nih. Ada fotonya, oke? Nah, ada fotonya di sampingnya ya. Jadi bionarasi 6 baris, itu 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Lalu sampingnya foto ya, foto penulis. Oke. Nah, kemudian setelah semuanya itu ini acara kita nanti kita akan memberikan anugerah ya. Satu anugerah guru kepala sekolah pengawas sebagai penggerak pantun Carmina ASEAN. Kepada guru, kepala sekolah, pengawas yang sudah saya terangkan tadi ya kita berikan anugerah berupa medali piagam penghargaan. Caranya mendaftarkan nama peserta dan masuk ke dalam grup Carmina sesuai daerah masing-masing. Bisa dimasukkan sendiri atau dibantu oleh admin. Kemudian peserta mengikuti persyaratan yang berlaku. Artinya yang 20 orang itu bukan sekedar masuk di grup, tapi nggak ngapa-ngapain ya, juga nggak dihitung ya. Jadi yang 20 orang itu mengikuti dari awal sampai dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya, sampai sampai Carminanya lolos dan kontribusinya sudah lunas. Itulah peserta yang sebenarnya. Kemudian memberikan data nama-nama yang dibawa dan dilaporkan ke admin ya. Siapa saja misalnya 20 orang ini loh nama-namanya gitu. Oke. Kita juga memberikan anugerah kepada peserta terbanyak ya. Peserta pertama, peserta terbanyak tingkat provinsi se-ASEAN. Penyelenggara akan memilih 10 4, 5, 6 itu paling sedikit itu 50. Misalnya 10 besar 10 50, 9 besar 45, 8 besar semakin tinggi ya. Jadi 50 yang paling kecil. Kalau di bawah 50 kita buka ya. 4 sampai 10 besar mendapatkan anugerah berupa penghargaan. 10 besar itu ya paling kecil peserta. Maka dianggap tidak masuk ke 10 besar. Kemudian kita juga memberikan anugerah kepada peserta terbanyak tingkat kabupaten kota se-ASEAN. Misalnya Kota Depok, Kabupaten Subang gitu ya. Atau Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak misalnya. Itu kabupaten kota. Penyelenggara akan memilih 10 peserta terbanyak, hitungan paling sedikit jumlah peserta 30 peserta. Peserta terbanyak 1, 2, 3 akan mendapatkan anugerah berupa trofi, piagam penghargaan khusus. Peserta terbanyak mendapat selempang anugerah. Peserta terbanyak nomine 4 sampai 10 besar mendapatkan anugerah berupa piagam penghargaan. Lanjut. Peluncuran antologi Carmina ASEAN. Peluncuran buku antologi Carmina ini cetak rekor dilaksanakan 20 sampai 21 Desember di Asrama Haji. Acara pembukaannya di Gedung Sasono Lembdoyo Taman Indonesia Indah. Penutupannya atau malam puncaknya di dalam rangkaian acara Festival Literasi Perluas 2024. Di dalam acara Festival Literasi Perluas 2024 itu ada berapa acara ya. Yang pertama adalah penulisan antologi Carmina mencatat rekor muri. Kita mulai bulan Mei sampai Juli nanti. Terus setelah bulan Juli kita masuk program kedua adalah penulisan antologi Carmina pelajar. Jadi guru-guru kepala sekolah yang punya murid-murid silahkan ikuti program ini khusus untuk pelajar. Carmina Pelajar ASEAN mencatat rekor muri. Ini kita mulai bulan Juni ya, Agustus 2024. Kemudian penulisan antologi puisi di bahasa Indonesia, Melayu, dan Inggris, ya bahasa Inggris, mencatat rekor muri. Itu mulai pelatihannya Juli sampai Oktober 2024. Setelah Carmina, langsung kita masuk ke antologi puisi di bahasa. Semua buku-buku ini akan diluncurkan, ya, antologi Carmina, peluncuran Carmina Pelajar, antologi puisi di bahasa, dan malam anugerah itu diadakan di acara festival Literasi Perluas 2024. Ya. Lanjut. Caranya di Asrama Haji Pondok Gede dan di Sasono Lembdoyo. Ini tempat acaranya ya.
Nanti kalau tahun lalu acara kita di Taman Ismail Marzuki. Penginapannya di hotel ya, Hotel Alia dan Hotel Cikini itu mahal sekali. Tahun ini karena acaranya di Taman Mini, maka semua peserta akan menginap di hotel di asrama haji ya. Mana gambarnya, Ki? Apa? Ya. Ya, kita nginap check-in itu sekitar tanggal 20, langsung masuk penginapan di asrama haji. Setelah makan siang, kita langsung acara pembukaan di aula asrama haji ya, dengan aulanya cukup besar, kapasitas 800 penonton ya. Bisa ditayangkan, oke? Ya, itu kira-kira program kita ya. Penginapannya di asrama haji, acara pembukaannya di asrama haji, terus nanti malam puncaknya di Sasono Legembodoyo. Kita harapkan bisa diikuti minimal 800 peserta. Bisa ditayangkan yang lain, Ki? Masih ada tuh halaman terakhirnya. Oke ya. Jadi ada di Festival Literasi itu ada 4 program. Satu peluncuran, malam anugerah, penulisan ya. Ikuti itu ya. Kira-kira itu, dan kemudian untuk diketahui juga bahwa tanggal 22-nya ya sampai tanggal 2 Januari kita punya program umroh plus Mesir dan pentas puisi di Madinah. Sekarang pesertanya sudah hampir 30, kita tinggal menunggu 10 orang lagi ya, masih ada kuota 10 orang. Programnya apa? Setelah acara kita tanggal 21, peserta yang ikut umroh langsung ke Mesir. Sampai di Mesir, program kita adalah pembuatan video puisi. Ya. Nah, lalu jalan-jalan dari Mesir kita ke Madinah. Di Madinah kita melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Lalu besoknya peluncuran buku puisi Merindu Allah. Setelah itu kita ke Mekah. Di Mekah melaksanakan tawaf. Kemudian setelah umroh, kita jalan-jalan di wisata religi dan di sana pun kita akan membuat video puisi. Ini baru pertama juga ya, bahkan penyair besar pun belum pernah ikut program ini. Biayanya bisa diangsur ya, jadi biayanya 36.500.000. Pendaftaran mulai dari Januari kemarin, nanti tutupnya bulan Juni ya. Silahkan yang belum bergabung nanti masih buka pendaftaran sampai Juni nanti. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya ya, dan nanti akan disambung oleh Pak Nasir secara untuk penulisannya. Sekarang silahkan jika ada yang bertanya, kita buka sesi bertanya. Pertanyaan pertama dari Bu Murniati. Silahkan Bu Murniati. Yang bertanya angkat tangannya ya. Silahkan Bu Murniati, kenalkan dirinya. Ibu Murni itu videonya aja nggak nampak tuh. Orangnya nggak ada ya. Oke. Nah, itu mungkin Siapa? tertekan kali ya. Siapa? Ada lagi yang lain? Siapa yang mau bertanya tentang program ini? Ibu Helma Herawati. Silakan Bu.
Ya, Ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi. Eh, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang tema. Tadi Bang As menyebutkan temanya bebas. Terus pertanyaan saya, dari bait 1 ke bait 2 itu apakah harus berhubungan atau bebas juga? Hanya itu. Nah, itu ya. Jadi bebas boleh ya. Bait 1 misalnya tentang budaya. Bait 2 misalnya tentang pendidikan. Bait ketiga tentang canda-candaan. Bait Ya. keempat tentang boleh bebas ya. Jadi nggak mesti ya kan. Kalau mau satu tema juga boleh, nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Tapi bebas Ya. saja. Bait pertama tentang apa gitu kan. Kura-kura apa tadi, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, tiba-tiba meloncat ke Carmina lucu, Bang Tut, apa itu, bebas ya. Asal jangan melanggar SARA ya. Iya, SARA iya. itu suku, adat, ras, dan agama. Dan jangan ada kalimat porno ya. Kalimat porno kadang-kadang ingin melucu-lucu, dia ada kalimat-kalimat nyerempet yang aneh-aneh. Itu aja Bu ya. Iya. Ya, Oke. makasih Bang. Ya sama-sama Bu. 8 bait ya. Iya. Oke, dari Bu Helmara Herwati, orang Jambi Kerinci yang tinggal di Jogja. Ya. Iya. Nah, masih di Jogja Bu ya? Masih ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu Imas Wiyayati. Iya Bang, Akan, iya perkenalkan mana Bang, saya Mas Wiati Bang dari Sukabumi Bang, Jawa Barat. Sukabumi? Mana videonya orangnya? Off cam Bang, Hah? sinyalnya nggak kuat nih. Oh ya, Off oke. cam ya, Oke, sinyalnya nggak kuat. ada yang mau ditanyakan? Iya Bang, ini Bang, ketika kita nanti membuat ini ya Carmina ini kan dibimbing ya Bang ya, Ya, sampai dibimbing. psikolog gitu ya. Nah ini Sampai temanya bisa. kan sampai bisa betul Bang gitu. Nah ini saya kurang paham Bang mengenai tadi apa yang penuh dengan apa ya, yang separuh apa tuh tadi yang begitu gitu Bang. Ya, Nah kalau sekiranya saya tuh ada tulis-tulis begini Bang, apakah ini bisa masuk ke jenis Carmina juga Bang? coba Seperti ini sebut. contohnya Bang. Coba Bunga baca. kecubung, bunga kecubung di kebun Pak Acil, mari menabung sedari kecil. Ah, ya, Apakah itu itu boleh. Carmina gitu Bang? Ya, itu Carmina, itu namanya rima ganda, rima tengah dan rima akhir. Ya, itu udah Nah, Carmina. bagus sekali. Nah, itu udah Carmina ya. Nah. Saya coba-coba tadi Bang sambil merenung-renung. Carmina ini mudah, gampang ya. Ini Carmina, makanya ngetop Carmina ini, pelawak-pelawak, artis-artis mempopulerkan Carmina ya. Jadi Oh nggak gitu. susah. Jadi jangan cemas ya. Yang Oke, penting siap Bang. kalimatnya masuk akal ya. Bang. Jangan tidak masuk akal. Ada monyet makan linggis, nah, itu nggak masuk akal. Gimana kok monyet makan linggis? Nggak masuk akal. Ya kan? Ada perawan mendaki langit, nah itu nggak mungkin ada orang bisa mendaki langit, gitu ya. Oke. Iya Bang, siap Bang. Oke, Oke, Bu siap Imas. dibimbing Bang. Terima Bu kasih Bang. Imas baru belajar langsung lolos satu Carminanya, ya. Iya Bang, coba-coba Bang. Bu Terima Imas kasih kepala Bang. sekolah atau guru? Kepala sekolah Bang. Bawa pasukan tuh 20 orang ya, sehingga Ibu dapat sebagai penggerak Carmina ya, kepala sekolah Saya peduli. dibawa Bu Lilis Bang. Hah? Saya pun dibawa Bu Lilis. Oh iya, Biar iya. bisa jalan-jalan. Iya gitu, bawa Bu Es Bapak. Jadi Bu Es bawa 20 orang, Ibu bawa 20 orang, nah itu ramai. Nanti bisa Sukabumi menjadi peserta kabupaten terbanyak tuh. Siap Bang. Oke, Ya, selamat terima kasih ya, Bu. Bang. Oke, tinggal 7 lagi, Ibu sudah lolos tuh. Siap Bang. Oke. Sudah ada 5 Bang. Sampai merenung-renung tadi. Ya, kalau Iya. ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya. Jangan menunggu mesti Juni. Kalau main ini selesai lolos sudah. Dan sehingga kita siap-siap ke uji dalam 2 bahasa. Oke, siapa Bu Murniati ya? Bu Murni udah ada tuh. Oke, silahkan Bu Murniati kenalkan namanya, asalnya ya. Nah, itu yang nampak hidungnya doang tuh Bu. Turunkan lagi kameranya. Oh ya, kami minta maaf ini Bang. Ya. Soalnya tadi kan awalnya nggak kedengaran, mungkin karena faktor cuaca ya. Kami hujan Ya. sini. Sekarang dengar nggak suaranya? Udah, ini udah Oke. terdengar. Ya. Oke, Jadi silakan. kan, saya menarik kali dengan ini Carminanya. Jadi
waktu penulisannya mungkin di sini kami juga perlu arahan lagi mungkin secara Ya, tidak langsung kami memang udah menulisnya mungkin ya, lebih mendetil mungkin biar lebih apa kami dalam pemahamannya gitu Bang ya. ya. Jadi mohon pencerahannya walaupun kami udah tahu aturan-aturannya tapi kami juga kepingin lebih mendetil mungkin biar mudah dalam menulis seterusnya gitu. Makasih Oke, Bang. oke, Untung sama-sama. kami Nanti peserta yang pasti ikut program ini, yang pasti ya, ya. Ada juga nih ya, kawan-kawan yang masuk tapi belum pasti. Kita akan berikan materinya untuk oh iya. dipelajari ya, materi untuk dipelajari. Nah, nanti waktu pendampingan pun secara detail kita akan ajarkan. Misalnya Ibu nih, selesai pantun Ya. Ibu 1, Ibu kirim ke saya. Dua, bagaimana? Nah, nanti waktu proses pendampingan itu akan dijelaskan, oh ini sampirannya nggak masuk akal Bu, oh rimanya nggak cocok. Nanti kita ajarkan ya, tenang aja. Ya. Bang udah kemarin kan udah diarahkan sama Ah, Ibu. oke, oke Bu ya. Coba lebih mendetail ya. Makasih Bang Ya, atas arahan. Ibu Murniati dari mana? Dari Aceh. Oh ya Ini dari Aceh ya, oke. dari Aceh. Udah lolos pantunnya Ya, belum? makasih. Ternyata Ya, lolos. udah. Mereka udah selesai Oke. pantunnya, Bang. Udah selesai. Oke, kalau udah selesai udah aman ya. Ya. Udah aman ya. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Guswanto. Ini namanya orang Jawa, tapi dia sendiri orang Minang ya. Punya suku dia. Ya, silahkan. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, ini ada contohnya Bang nih, mohon diedit ya. Ya, coba. Ikan patin, ikan nila. Jangan prihatin, jangan merana. Apakah itu tepat itu Bang? Ikan patin, ikan nila. Ya. Jangan prihatin, jangan merana. Ya. Mana yang cocok Bang? Bisa sih masuk, tapi kurang enak ya. Jangan prihatin. Ngapa nggak boleh prihatin? Ya. Kadang-kadang kita harus prihatin. Dua-duanya kata sifat gitu ya Bang. Ya, cari kalimat yang lain. Sampirnya sudah oke, cari isinya yang lebih pas ya. Oke, jadi kalau ada nasihat, carilah nasihat yang tidak ambigu ya. Berikan nasihat yang jelas ya. Nasihatnya itu. Sampirnya udah oke, tinggal cari isinya ya. Isinya yang lebih jelas ya. Orang mau dibawa kemana ya. Gampang kok Pak Agus, daripada pantun budaya lebih berat pantun budaya. Ini lebih mudah ya. Ini pantun pop ini kan, lagi ngetop di artis-artis apa semuanya. Masa kalah kita dengan artis? Ya kan? Nah, cuma bedanya kalau untuk artis-artis sembarangan itu jaka sembung golok nggak nyambung goblok katanya, suka-suka dia. Kalau kita lebih ada etika lah ya, lebih indah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Guswanto? Tanya batas apanya kapan? Batas pengiriman? Belajar mulai dari Mei sampai Juni terakhir ya. Ya. Juni karena Juli sudah mulai di layout. Ya. Juli kita udah masuk ke program lain. Ya. Juni terakhir ya, 20 Juni ya. Mei Juni, 2 bulan cukup lah. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya ada Bu Valentin Pratiwi dari Bengkulu. Silahkan Bu Valentin. Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Datuk. Saya Valentin Pratiwi dari Bengkalis, Riau nih Datuk. Oh, Bengkalis bukan Bengkulu ya, Mbak. Ya, iya. Iya, terima kasih diizinkan bergabung dan belajar. Sebenarnya saya belum punya pengalaman dalam menulis pantun Carmina ini Datuk, dan ini yang pertama sekali saya belajar begitu. Jadi secara pribadi saya mohon bimbingannya. Dan pertanyaan saya adalah, tadi Datuk sebutkan bahwasannya nanti kami calon peserta ini akan dibimbing. Nah, begitu untuk daerah
saya masuk grup itu yang ada Pak Muhammad Nasir. Ya. Jadi nanti admin kami, saya menyerahkannya nanti hasil tulisan saya kepada siapa. Itu yang pertama, Datuk. Yang kedua, tadi juga disampaikan dalam materi, Rima itu dalam satu tema bebas. Ya, Mau bebas. 8 baitnya bebas, temanya apa, dan rimanya yang saya tanyakan, apakah misalnya pada bait pertama itu saya misalnya pakai rima ganda, lalu di bait berikutnya apakah harus ganda seterusnya, ataukah boleh nanti ada yang 4, ada yang ganda begitu, Datuk? Ya, oke. Saya jawab yang pertama, Ibu bebas di setiap bait ya. Misalnya bait pertama temanya kebudayaan, kemudian bait kedua temanya pendidikan, ya bebas. Tadi udah ditanya oleh Ibu apa tadi. Kemudian masalah rima. Misalnya di bait pertama Ibu rima ganda ya, awal dan akhir. Kemudian bait kedua Ibu tiba-tiba bisa rima penuh. Ya nggak apa-apa rima penuh. Nah, yang nggak boleh itu ada satu bait yang nggak ada rimanya. Nah, itu nggak boleh itu. Ya kan? Nah, jadi kita hanya menggunakan 2 bentuk rima. Satu rima ganda tengah dan akhir, dan kedua rima penuh. Nah, kalau bisa rima penuh semuanya, oke, bagus. Kalau nggak bisa rima penuh semuanya rima ganda, oke juga. Kalau sebagian rima ganda, kedua rima penuh juga nggak apa-apa. Nanti mentor Ibu adalah Pak Muhammad Nasir untuk Riau, adminnya adalah Ibu Daniar. Nah, biasanya setelah Ibu kirim Pak Nasir sudah didampingin lolos, maka dikembalikan lagi ke Ibu. Ibu akan mengirimkan ke alamat email Ibu admin. Nah, itu. Di email itu udah lengkap tuh ya. 8 bait pantun, bionarasi 6 baris, foto. Nah, itu dikirim. Ibu sudah lolos ya. Itu. Sebelum lolos, masuk grup lolos, biasanya kontribusinya harus dibayar dulu. Nah, gitu. Karena banyak ya, kasihan Pak mentor, udah kadang-kadang udah capek nih mentorin sampai lolos, pas masuk lolos nggak kontribusi dia. Ya kan? Iya, siap Datuk. Alhamdulillah. Saya udah bayar kemarin. Ya, sampai buku dicetak pun dia nggak apa. Kasihan mentornya, berjam-jam mendampingi dia. Sudah lolos, yang kacaunya lagi malah bertanya, loh kok bayar kontribusi? Dikiranya program ini punya pemerintah. Kalau pemerintah kan banyak duitnya. Karena ini program sosial gitu ya. Oke ya. Oke, Bu. Oke, siap. Kalau Terima Riau kasih, sudah Datuk. biasa lah ikut Iya. program. Oke, sama-sama. Oke. Nanti setelah saya akan ada Pak Nasir secara mendetail ya. Kalau saya mungkin lebih banyak kepada program apa gitu dan sebagainya, silahkan ya. Ada lagi yang bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Citra dari Majalengka. Satu-satunya dari Majalengka. Oh iya, silahkan videonya mana tuh? Videonya. Ya, sambil kenalan kan? Ya, ini. Siapa tadi? Citra. Oh, Ibu Ois Terasa ya. Ya, yang dulu pernah join di Semule. Oh iya, udah lama menghilang ya. Silakan, Bu. Iya. Nih, tadi kan ada persyaratannya itu, Carmina itu kan tidak mengandung unsur sara. Ya. Terus menyinggung orang, misalkan ada seperti ini nih yang menyinggung orang enggak gitu. Buah jeruk dimakan ulat, orang gemuk badannya bulat, seperti itu. Itu menyinggung orang yang gemuk enggak? Oh, itu saya tersinggung. Saya gemuk. Nah, itu bercanda. Itu Carmina candaan atau ya, Carmina apa gitu. Kita bolehkan lah ya, itu kan candaan ya. Tapi candaan maksudnya kan tidak menghina candaan. Gitu, oh enggak. Kalau misalnya orang gemuk mulutnya rakus, nah itu menghina ya. Tapi kalau orang gendut tubuhnya bulat itu ya memang bulat. Buah jeruk dimakan ulat, orang gemuk badannya bulat, seperti itu. Nah, itu boleh ya. Boleh. Tapi kata ulat tadi bertentangan dengan ulat ya. Oh, berarti kalau itu nggak bisa ya kalau bertentangan. Nggak bisa. Ulat itu kan sesuatu yang kata bulat. Nah, yang
agak susah itu mencari yang itunya, yang sampiran dengan isinya. Kirain asal ada rimanya sama bisa, kirain seperti itu. Nah, tuh, jadi tadi apa rimanya tadi? Tadi Sampirannya? buah jeruk dimakan ulat. Nah, Orang gemuk badannya bulat. boleh Pak Nasir ya? Boleh Pak Nasir? Orang gemuk pemain gulat lebih bagus lagi. Iya, rata-rata bulat ya. Ada juru makan gulat, orang gemuk main gulat kayak bisa juga. Pemain gulat. Pemain gulat. Ya biar nggak tersinggung ya. Berarti nggak bisa ya, nggak bisa yang ini. Ganti bulatnya dengan pemain gulat ya. Biasanya lah kau mah nggak pakai baju di belakang. Oh. Ada jeruk Kalau boleh saran ya. kali jeruk itu apa banyak serat kali daripada ulat kali Pak. Itu Ya. lebih masuk akal. Oh ya. Jeruk Ada serat banyak dimakan, serat. ada serat dimakan ulat, ya kan gitu ya. Oh, tapi kan ada Buah jeruk banyak serat. Serat. Ya. Buah Ada jeruk saya rasa orang masuk ya gemuk. sampirannya masuk. Jeruk gemuk. Nggak apa-apa kok itu masuk itu bisa karena jeruk itu bulat kan nyambung nggak ya bisa itu masuk Bu, bisa diterima ya. Oh bisa. Karena itu bisa diterima ya. Iya. Kira kayak gitu ya. Iya makasih. Ya, usahakan Ngatup di Majalengka itu susah, udah ngajak-ngajak nggak ada yang mau. Oh ya nggak apa-apa. Ini orang yang mau ini orang pilihan ya. Orang pilihan. Jadi nggak semuanya. Kalau se-Indonesia mau semuanya, stres kita, kan? Yang ikut program itu adalah orang-orang pilihan, ya. Nah, orang terpilih. Gitu. Jadi yang Mudah-mudahan nanti bisa sampai semua beres. Ya, Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Lanjut tadi ada lagi yang bertanya, ada Bu Sri Mojayati ya dari Kalsel. Siapa yang tadi yang bertanya? Menang. Maaf tidak bisa open cam. Sinyalnya agak lemah. Siapa? Ini Bu Sri. Ibu Sri. Mojayati dari Kalsel ya. Ini juga orang yang lama menghilang. Ya. Terakhir ikut program apa, Bu? Enggak, Bang. Sair sama itu ikutan terus, Gurindam ikut. Oh iya, oke. Ayo silakan, apa yang mau ditanyakan, Bu? Enggak, itu tadi ikan apa tadi? Ikan patin, ikan nila. Semisal gini, jangan dibatin, ceritakanlah. Bisa lah. Apa? Apa tadi itu? Ikan patin, ikan nila. Ikan nila, jangan dibatin, ceritakanlah. Oh iya, boleh. Ya. Oh ya, ini tadi salam untuk Ibu. Oh Hanyar, ini saya dengar suara Pian. Kenal tapi cuma online saja sama Ibu Wis Citra. Oh iya. Oke. Bisa lah Bang kayak itu tadi kan patin ikan nilainya. Ya bisa. Ya, makasih. Ya sama-sama. Ibu yang Sri Mujayati nanti Ibu masuk di grup Kalsul Kalimantan Sulawesi ya. Nggih, sudah masuk. Ya, mentornya Pak Nasir dan saya. Nggih, semalam juga Pak Nasir juga. Kirim ke saya, bisa kirim ke Nasir. Oke. Nggih, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita pindah sejenak ke Pak Nasir ya. Silahkan Pak Nasir untuk mempresentasikan atau menambah ada yang kurang tentang penulisan Carmina ini. Nanti setelah Pak Nasir kita kembali tanya jawab. Silahkan Pak Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nampaknya malam ini cukup ramai sampai 149 peserta yang hadir. Dan ada beberapa, mungkin banyak peserta yang baru. Peserta baru artinya belum mengikuti kegiatan-kegiatan Perwas yang sebelumnya. Oleh itu saya lebih dulu memperkenalkan diri. Ya. Foto ayah, terus? Nama saya sudah sebutkan tadi Muhammad Nasir. Saya berdomisili di Bintang, Riau.
mengikuti kegiatan perluas ini sejak tahun 2017 dan saya dipercayakan oleh Pak Asrizal sebagai koordinator Riau sejak tahun 2017 dan juga menjadi mentor beberapa kali kegiatan, mulai kegiatan Gurindam, kegiatan syair dan pantun, dan pernah mementori beberapa grup ya, termasuk juga Sulawesi dan Kalimantan ya. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita perhatikan dalam menulis ini, dan ini hal yang sudah biasa. Pertama, Bapak Ibu, sebelum menulis, tolong baca terlebih dulu aturan-aturan yang dibuat oleh Perwas. Kami, ya saya, para mentor, biasanya berpedoman pada aturan tersebut. Kalau diminta misalnya 8 bait, kirimkanlah kepada mentor 8 bait, jangan kirimkan 6. Nanti berulang kali nanti ya. Atau jangan kirimkan 9. Pas 8 bait ya. Jadi tolong baca dulu aturannya. Kemudian apalagi yang diminta ya, termasuk bionerasi berapa baris. Kami sering menjumpai bionerasi ini kadang-kadang panjang. Panjang ini bukan tidak boleh, tapi tidak cukup ruangan nanti waktu bukunya dicetak. Karena sudah dibatasi maksimal 6 baris ketikan works. Seperti yang dicontohkan tadi yang saya punya. Yang saya punya itu sudah kami bicarakan dengan Pak Asrizal kemarin, makanya saya berani mempostingnya ke grup-grup sebagai contoh. Di atas kali itu nama, kemudian langsung 8 bait Kermina. Semua contoh yang saya berikan itu Kermina dengan rima penuh. Artinya 4 kata dalam sampirannya, dengan 4 kata dalam isi semuanya punya rima yang punya pasangan rimanya masing. Kata pertama dengan pada dalam sampiran, rimanya pada kata pertama pada isi. Kata kedua gitu juga dengan kata kedua pada isi, dan seterusnya. Dan tadi sudah dikatakan kita tidak wajib membuat rima penuh, karena itu berat. Minimal kita membuat rima ya pertengahan baris, atau kata kedua dalam sampiran dan kata keempat, dan kata kedua dalam isi dan kata kedua pada keempat pada isi. Itu minimal ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bisa membuat rima penuh, itu lebih bagus. Kalau kita perhatikan Kermina yang disampaikan oleh guyonan artis atau juga di medsos, mungkin tidak salah, tapi kita punya aturan yang lebih ketat. Pak Asrizal sudah komitmen bahwa Kermina yang kita tulis ini cuma 4 kata. 1 baris cuma 4 kata dan diusahakan tidak ada kata bantu. Maksudnya kata yang, kata ke, dari, di, dan segala macamnya. Kalau bisa semuanya kata dasar. Kalau kita contohkan nanti di Facebook, itu banyak. Kadang ada 5 kata, ada 6 kata. Mungkin itu tidak salah ya. Tapi kita punya aturan yang lebih ketat, biar kita lebih berkualitas Kermina kita, dan hanya 1 baris itu 4 kata. Ya. Kemudian yang kedua, setelah mangsanya, tempat dan tanggal Kermina itu ditulis. Misalnya Yogyakarta 7 Juni 2024. Di bawah itu baru bionerasi sebanyak 6 baris ya, diketik di Word. Kalau kita ketik di WhatsApp itu kurang 4 baris di WhatsApp, itu jadi 6 baris. Selanjutnya tadi tulis tidak boleh kalimat ya, acara hatam baru dimulai. Acara hatam kita buatlah mas hitam. Baru dimulai dibuat gulai. Atau juga pucuk kerikil jadikan pupuk. Mana mungkin kerikil punya pucuk, apalagi dia jadikan pupuk. Itu hal yang tidak masuk akal. Ini mungkin tidak akan pernah terjadi, tapi beberapa Kermina yang pernah sampai baru-baru ini dengan saya, ada saya lihat ya, beberapa baris antara sampiran, tapi ini yang lebih tahu lah Bapak Ibu, ya nanti pikirkan apakah kalimat sampiran itu masuk akal atau tidak, logis atau tidak. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalimat tidak boleh
kontradiksi antara isi dengan ya. Tapi kalau Tuhan mengaji, ya kalau ketika mengaji mungkin bisa. Tapi kalau dibuat keji ini tidak cocok ya. Atau contohnya lagi, siang puasa orang kenduri. Ini tidak masuk akal. Karena siang puasa tidak mungkin orang kenduri ya. Ingin kita pasangkan dengan kalimat isi misalnya, jangan terbiasa suka mencuri. Nah ini. Jadi dua hal ini juga kita perhatikan nanti. Pertama, kalimatnya harus melogis. Yang kedua, jangan bertentangan antara ya isi dengan kesulitan dalam membuat sampirannya. Kemudian seterusnya juga, kawan-kawan nanti kalau mengirim ke mentor, rasanya agar tidak terlalu merepotkan admin, langsung aja kirim Carmina itu ke mentor, tak usah kirim dulu ke admin, nanti admin lagi kirim ke mentor, bolak-balik ya, langsung aja dari Ibu tulis 8 bait, ya, kemudian langsung ke mentor, nanti mentor akan baca, akan pelajari apakah sudah lolos atau belum, mungkin ada revisi segala macamnya. Jadi kalau dikirim ke admin, nanti admin kirim ke mentor, nanti muter-muter, susah nanti mentor untuk menyampaikan, karena Bapak Ibu mengirimkan ke mentor itu adalah untuk mendapatkan bimbingan langsung, ya. Mungkin ada yang perlu yang akan diperbaiki, ya nanti akan diperbaiki bersama-sama atau ada saran dari mentor. Jadi ini barangkali sekedar masukan, dan tadi sudah saya sampaikan oleh Pak Azrizal bahwa menulis Carmina ini tidaklah sesulit menulis pantun budaya kemarin, lebih mudah. Carmina ini memang tidak lazim diucapkan dalam pertemuan-pertemuan resmi. Walaupun demikian, kita karena ini buku, ya hendaknya Carmina yang kita tulis ini adalah kalimat-kalimatnya sopan, tidak sara, tidak mengejek, tidak mencaci segala macam. Memang kalau kita dengar Carmina yang atau pantun kilat yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan, misalnya ada pertemuan segala macam, itu umumnya berisi sindiran, isinya kelakar, isinya mungkin mengejek, menyindir, atau lagi mencaci, atau lagi memarahi misalnya dalam bahasa tulis, itu kurang bagus. Ini kita hindari. Kalau bisa kita berbuat atau menyampaikan isinya dalam bentuk nasihat atau dalam bentuk bahasa yang lebih positif gitu. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya. Ya, saya mungkin tetap menjadi mentor di Riau. Untuk Peserta Riau, udah mungkin ada tambahan dari Kalsul, Pak Kalsul ya, Kalimantan ya. Demikian sekedar tambahan bagi saya. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Boleh, Pak. Boleh. Dari Ya, mana, Bu? Bu Reni Oktaviana Arif dari Pelalawan, Pak. Oke, Bu Reni. Ya. Ada satu syaratnya 4 kata, ya, Pak ya. Ya. 4 kata. Kalau kata, Pak, ada Itu kata bukan depan. kata depan, sebenarnya kalau dalam bahasa itu kata ya. Tapi kata depan itu kata bantu atau kata tugas ya. Kata yang punya makna ya. Mungkin kata benda, kata kerja ya. Kalau kata depan itu sebetulnya dalam tata bahasa kata bentuk ya. Berarti Kita boleh, tidak menggunakan kata itu. Ya. berarti boleh Kita nggak? menggunakan kata pergi memancing ke Kampar katanya. Kalau Ya, memancing seperti itu. Kampar tak bisa ya, tapi karena pasangannya pergi ke Kampar misalnya. Iya, maksud saya seperti itu, pergi ke pasar membeli buah gitu kan, Pak. Nah ya. Kan tidak bisa terpisah dia gitu. Berarti boleh ya, Pak? Pasar membeli, tapi kalau pergi pasar tak bisa ya, karena kata pergi itu harus ada pasangannya dengan kata depan ya. Iya. Ya. Dalam Pergi saya ke sudah pasar. memberikan contoh, mungkin yang saya contohkan itu karena saya langsung tulis hari itu juga, langsung saya konsultasikan dengan Pak Rizal.
Ya, ada beberapa mungkin yang saya contohkan itu. Saya mencontohkan ada saya hitamkan, saya bolkan itu hurufnya, setiap akhir kata itu saya bolkan, itu menunjukkan bahwa kata tersebut punya rima. Dan yang saya punya itu semuanya ada rima penuh. Dan Bapak Ibu tidak wajib seperti itu, boleh rima tengah dan rima akhir ya. Karena rima penuh itu mungkin sulit, tapi lebih berkualitas katanya. Memang saya kemarin untuk menyelesaikan itu juga cukup lama ya, mencari 4 kata yang harus berpasangan gitu ya. Ya, Berarti kalau tidak bisa terpisah, boleh jadi ini apa ya? Saya Dianggap saya buka di Google, itu ada 60 contoh Carmina di Google. Kita buka tuh. Itu kadang 5 kata, ada yang 6 kata ya, bukan termasuk. Satu pertanyaan, Pak. Ya. Ini dari Riau harus banyak nih. Assalamualaikum. Saya Pak Nasir. Ya. Ibu Mai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Nasir, tadi barangkali saya agak terlambat. Kalau kemarin kan pantun budaya kan 4 baris Pak ya. Ya. Nah kalau sekarang harus boleh 4 atau 2? Saya takut salah Pak. Carmina ini Bu, namanya disebut orang juga pantun kilat. Ya, pantun 2 baris. Sebetulnya kalau saya melihat, boleh dikatakan 4 baris, tapi 1 baris cuma 2 kata. Memang dari dulu orang mengatakan 2 baris. Tapi kalau kita kalau kita perhatikan, ada sudah gaharu cendana pula. Kalau kita pisahkan sudah gaharu 1 baris, cendana pula baris kedua, sudah tahu bertanya pula. Tapi bisa 4 baris, tapi 4 barisnya 2 kata 1 baris. Tapi itu tidak umum ya. Kalau untuk mengcek rimanya, bagus kita buat gini. Tapi untuk ditulis, sesuailah dengan apa pedoman yang sudah lazim kita gunakan, bahwa Carmina ini hanya jumlahnya 2 baris, baris pertama sampiran, baris kedua isi. Biar nampak dia seperti pantun, usahakan pada baris kata kedua, baris sampiran itu bersajak dia dengan kata kedua pada isi. Kata keempat pada sampiran bersajak dia pada kata keempat pada isi. Nah, jadi ini, kalau hanya pada baris terakhir saja yang bersajak, misalnya pada baris terakhir ya, kata keempat dengan pada sampiran dan kata keempat pada isi saja yang bersajak, ini rasanya kurang kuat. Jadi minimal persajakan kita itu persajakan tengah dan persajakan akhir, ya, atau rima tengah dan rima akhir. Dan yang lebih bagus lagi, bersajak ke seluruh katanya, atau disebut oleh Sidah Pak Azizal rima penuh. Kalau Bapak Ibu baca dalam aturan-aturan mungkin Pak Azizal ini pertama kali yang perkenalkan istilah rima penuh nih. Saya belum pernah baca itu ada istilah rima penuh, entah kalau saya belum baca ya. Karena selama ini orang tidak memfokuskan itu. Mungkin Pak Azrizal ini Perwas ini punya bentuk rima yang lebih berkualitas, mungkin tujuannya itu ya. Maka dia katakan ada rima penuhnya. Oke. Ada lagi Saya lain? Bang. Ya, Pak Budi Bang. Ada. Kedua isi, mohon dikritisi. Saya sudah mencoba kalau ada kesalahan. Contoh, roti coklat ditabur apokat, generasi kuat, bangsa bermartabat. Sudah ada rima tengah maupun rima belakang, Pak. Ulangi, seperti Pak. itu. Roti Ulangi, coklat, roti coklat ditabur bermartabat. Seperti itu. Ya. Yang kedua, kasur busa dijemur sehari. Kasur busa dijemur sehari.
junjung bahasa, tetap lestari. Sa dan ri belakangnya bersacak. Seperti itu apa bagaimana? Kalau persejakan sudah oke. Tapi kalau isi bagaimana kira Pak Rizal? Kasur dengan bahasa ini. Oh, berarti antara baris dan sampiran dan isi tetap harus nyambungnya di mana, Pak? Ya, tadi kasur busa dengan apa tadi? Dijemur sehari. Dijemur sehari. Junjung Ya. bahasa Tetap lestari. itu nggak nyambung. Tetap Sampirannya itu bertentangan dengan isi. Nah, ganti sampirannya. Sampiran oke. Nah, ya. Nah, kalau nyambung dengan Kak? Ya, tetap kasur, itulah sampiran yang kira-kira berdekatan Nah, dengan supaya junjung nyambung. bahasa itu. Jangan kasur ya. Jangan kasur yang dijemur. Kalau Kasur yang kasur, dijemur dengan kalau sudah curug gitu. busa dengan bahasa. Kasur itu sehari dengan tempat lestari. tidur, berhubungan tempat isi junjung bahasa, Oh, gitu. junjung bahasa dengan itu ya. Kasur itu berhubungan dengan tempat tidur, tempat istirahat, ya. Nah, istirahat gitu. Jangan tidur setiap hari, itu lebih nyambung. Ya. Nah, jemur kasur gitu. setiap hari. Jangan tidur. Setiap hari nggak ada hubungannya dengan kasur. Jangan berdiri sendiri. Hah? Harus. Karena sampiran, sebentar ya. saya sudah bayangkan sampiran itu ibarat kulit. Ya. Kering istirahat. Nah, nyambung nggak dengan junjung bahasa? Nggak kan? Tidak nyambung. Nah, jemur kasur setiap hari, jangan tidur setiap hari. Nah, itu menyambung. Ya? Oke. Sepanjang hari. Betul. Artinya kata yang ada di dalam sampiran tetap harus masuk dalam diri. Tadi saya udah jelaskan. Sampiran dengan isi. Oke, terima kasih. Ya, saya tadi kan udah jelaskan bahwa sampiran itu ibarat kulit. Kulit tahu kan buah-buahan? Iya. Bapak pernah nggak beli durian? Iya. Ketika Bapak beli durian, lihat kulitnya pasti Bapak udah tahu isinya durian. Nah, Oke. itulah sampiran itu. Iya. Jadi dalam istilah pantun, sampiran itu disebut kulit. Isinya adalah isi. Oke. Jadi sampiran itu sindiran atau bayangan dari isi. Ya kan? Jadi kita nggak sebut isinya. Kita baca sampirannya kita udah tahu tuh. Oh, tempat tidur. Oh, berarti tidur nih. Ya kan? Kasur tempat tidur nih. Udah tahu tuh. Misalnya gini. Kan ada terminal lama itu kan kura-kura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu kan kura-kura masuk perahu itu apa dia berenang kan? Apa dalam perahu? Kura-kura ngapa dalam perahu ya? Atau contoh lain misalnya ada apa lagi itu ya? Kayu-kayu sama kayu-kayu yang berbau harum ya. Sudah garu cendana pula, sudah tahu bertanya pula kan. Jadi pada saat kita sudah membayangkan kira-kira apa isinya gitu ya. Artinya tidak lari jauh antara maksud dari sampiran itu dengan yang akan disampaikan pada isi. Oke. Iya. Gini, matur nuwun. Pak Budi, itu udah dapat satu terminal tadi itu ya. Jemur kasur siang hari, jangan tidur setiap hari. Itu udah jadi ya. Oke, nanti saya akan lagi. Pak Budi namanya nih, Pak Budi.
Betul, Pak. Jawa Kalau Tengah, Bapak Purbalingga. menyampaikan kepada orang rumah boleh juga kalau Ustaz datang kemari, tapi dalam buku tak boleh itu. Dalam buku tidak boleh, tapi kalau sudah berkelakar dengan istri kan nyemur kasur siang hari, kalau Ustaz datang kemari ya boleh. Dalam buku tak boleh ya. Itu Ya, kita siap. tadi jangan Terima menggunakan kasih. bahasa-bahasa yang tidak bagus. Oke, lanjut. Saya. lagi? Halo, selamat malam, Pak. Ada. Selamat malam. Ada. Dari Ya. Uli Rahma Yulis dari Sidoarjo. Ya silakan. Ada videonya nggak tuh? Itu Pak, Oh, sinyalnya videonya. nggak kuat kalau pakai video. Oh, nggak kuat ya. Iya. Oke. Bapak, ini kan saya pertama kali kepala sekolah. Ini coba ya Pak di apa namanya? Dikritisi belum Zoom, sudah mikir. Nih, burung elang, burung pelikan, jika sayang maka sampaikan. Bagaimana Bapak? Kalau rima oke. Ya, berulang, burung Ya. belikan, kalau sayang tolong Maka sampaikan. sampaikan. Boleh nggak Kalau Bapak? saya itu boleh aja ya. Masuk lah, boleh masuk. Bisa diterima. Oh, iya. Ya. Berhasil Udah berarti langsung bisa, 1 Ibu, ya tuh. Pak. Ya, nah, Apa, tinggal Bu? 7 lagi ya. Iya. Ya. Terus satu Tadi lagi ya Pak Pak. Syamir, Mohon ya silakan dikoreksi. satu lagi. Satu Ya. lagi. Ada merpati di atas tangki, jagalah hati jangan mendengki. Ada merpati di apa tadi? Ada merpati di atas tangki, jagalah hati jangan Atas apa, mendengki. Bu? Tangki. Merpatinya di atas tangki. Masuk. Iya. Oh, tangki. Iya. Bisa ya Pak itu masuk ya. Bicara bisa. Kak, selamat malam. Ya. Oh, tadi ada Pak Syamir nih. Saya, Pak. Syamir Moroflau. Ya, dari Medan. Silakan, Dari Pak Medan. Syamir. Dari Medan. Pak Syamir, silakan. Pak Syamir. Ini dalam pantun Karimina masalah pemakaian rima ya. Dari awal dan akhir itu. Bagaimana itu kira-kira, Pak? Ya, terikat sekali pada rimanya itu. Bagaimana itu, Pak? Rima. Ya. Rima kita kan ini Pak kan bisa kata akhirnya umi akhirnya ya. Kemudian kalau seandainya memang perkata itu rima ya, sama ada rimanya. Misalnya tadi ada dicontohkan fil asriza kata ya apa sudah gaharu cendana pula. Tahu cendana bertanya pula. Cuma kalau saya melihat ya kalau saya tentunya kurang setuju Karimina itu karena menggunakan kata yang sama pada isi dan pada sampiran. Pada sampiran juga sudah, pada isi juga sudah. Bisa kita cari kata lain. Kalau bisa kita cari kata lain yang bunyi akhirnya, suku akhirnya atau kata bunyi yang terakhirnya sama gitu.
Mungkin kalau Bapak lihat contoh yang disampaikan oleh Pak Azila tadi, nah ini mungkin ada sebagai perbandingan ya, bahwa saya sudah berikan contoh bahwa semua kata dalam bait tadi itu mempunyai semua bait tadi rimanya rima penuh. Makanya bisa terlihat pada kata pertama dengan pada isi ya pada kata pertama pula pada sampiran. Jadi keempat katanya. Memang kadang-kadang kita menemukan kata itu agak sulit. Akibat sulit itu kadang akhirnya sampirannya kadang-kadang melenceng. Misalnya kita buat begini, emas hitam dibuat gulai. Kita buatlah emas itu hitam. Padahal emas mana ada hitam kan? Untuk mencari kata hitam tadi tidak masuk mungkin digulai. Cuma kalau rimanya betul, cuma isinya ya tidak logis. Tidak logis. Ya. Jadi itu yang perlu kita tapi saya rasa tidak sulit Pak ya kalau kita kita coba nanti. Ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Bang, Lagi? satu Bang. Ya. Bang, Bu Imas, Bang. Dari Sukabumi, Boleh. Bang. Boleh ya satu lagi, Bang? Ya, ini Bang, mau dikritisi, Bang. Makan ranginang sama ketupat. Hatiku senang, pacarku dapat. Boleh nggak, Bang? Rasanya boleh aja. Tapi apakah ibu nanti bapak yang tak marah? Ibu bilang pacar buku. Kalau saya tidak masalah itu kan. Oke itu kan. Cuma mungkin untuk disampaikan ke dalam buku rasanya mungkin tak apa. Karena peserta kita ini kan saya tahu ya apakah peserta ini ada yang muda-muda atau tidak ya. Tapi saya yakin peserta ini mungkin di atas umur 30 tahun semua ya, ada keluarga. Pasti tidak pas bisa kan untuk berjalan, Jangan termenung, untuk bergerak. mari berkarya. Kalau dipakai kan untuk bergerak dia. Orang yang bermenung mungkin dia orang yang berkarya tidak mungkin bermenung kan? Iya. Saya rasa bagus itu, Bu. Halo Bang. Oke, lanjut. Sumedang Bang. Iya, Itu Bu Ucu dulu, Bu Ucu Siti Nurjanah ya. Ya. Bu Ucu dulu. Ucu dulu ya saya. Silakan Pak Bu Ucu. Nasir, saya udah bikin 2. Mudah-mudahan betul nih. Saya coba. Boleh Pak? Boleh. Yang pertama, sebilah peti sudah ditandai. Jagalah hati, jangan dinodai. Kalau rima oke, Bu. Oh gitu. Tapi kata Sebilah peti. Sebilah apa tadi? Peti. Sebilah peti sudah ditandai. Jagalah hati, jangan dinodai. Sebilah kan? Iya. Peti itu kan kotak, Bu. Oh, tadinya biar penuh Pak, jadi jagalah. Nah, bukan. Peti itu bukan sebilah. Kalau sebilah belati mungkin karena pasangan belati itu kan sesuatu yang mengerikan, ya, menakutkan, tajam. Iya. Berarti mungkin bukan tidak nyambung ya. Rasanya kurang tadi. Tapi kalau peti mungkin sebuah peti, ya, sebuah peti. Sudah Apa tadi Bu? ditandai. Sudah ditandai.
sudah ditandai. Jagalah hati, jangan dinodai. Nah, mungkin boleh lah tuh ya. Sebila Jangan berlatih juga. Kalau berlatih dengan hati rasanya menurut saya, entah Pak Ya, Azra nggak mana cocok Pak ya. Azra. Bisa ganti dengan sebilah itu bisa ganti bisa. Ya. Ya. Siap. Oke, lanjut. Ya udah itu dulu Pak, itu dulu Pak. Takut salah lagi. Satu dulu. Itu mungkin karena kita apa nih belum memikirkan kan. Karena kadang-kadang kan ini saya katakan logis tadi. Saya katakan emas hitam, emas tidak ada yang hitam. Apalagi emas dibuat gulai tak ada ya. Tapi kalau saya terima, oke. Cuma tidak logis kalimatnya, tidak masuk akal kan. Lanjut. Saya ada. Ada Bang. Bang izin Pak Bang. Hari, Ya, Pak Hari siap. dari Sumedang. Bang. Siap. Silakan Pak Hari. Iya Bang. Pak Hari dulu. Yang mau Yang- bertanya angkat tangannya. Bang izin yang tadi Pak Hari. pacarku dapat Silakan, saya Pak Hari. ganti hadiah ya Ya, Bang ya. siap. Senyum simpul, senyum Silakan, Pak Hari. simpul, sopan Ya. santun, ya. Senyum simpul, sopan santun. Mari berkumpul, belajar pantun. Oke. 5 oke. Gimana Bang? Ya. Ya. Yang simpel. Ya. Satu lagi. Senyum simpul, sopan santun. Mari berkumpul, belajar pantun. Boleh. Ini kan Boleh. karena biasa itu. Halo. Ada kritisi Sambil dari baca, saya. makan nanas. Ya. Ya. Apa tadi senyum simpul apa? Senyum simpul, sopan santun. Nah, senyum simpul santun itu bukan sampiran tapi isi. Itu isi itu. Isi. Jadi isi tidak boleh menjelaskan sebuah peristiwa atau pekerjaan. Ya kan? Nah, itu kalau tinggal Bapak cari sampirannya. Senyum simpul, apa tadi? Sopan santun. Ah, itu udah isi, bukan sampiran. Ya. Cari sampirannya yang kira-kira berhubungan dengan senyum simpul. Misalnya itu ya, karena ada membuat pantun sampiran dan isi rimanya sudah oke, tapi ternyata kedua-duanya itu adalah isi. Ya. Artinya kalau dia tahu dari pertama untuk mengejar rima, perumpamaan. Perumpamaan itu bisa menggunakan kata benda, kata bunga, kata yang lain-lain. Tidak hasil pekerjaan. Nah, misalnya Ya Bang. itu yang banyak terjadi. Oke Pak Ari. Satu lagi Bang. Kain selendang di atas bahu. Nah, Kota itu Sumedang terkenal tahu. Bisa Bang. terkenal tahu Bang, nggak masuk. Masuk Nasir ya? Kain selendang di atas bahu. Kota Sumedang terkenal tahu. Gimana Bang? Yang di atas bahu. Selendang sama bahu, Kota Sumedang terkenal tahu. Apa seperti sampiran semua ya? Bisa dicari sampiran yang kira-kira berdekatan dengan tahu ya. Selendang itu kan pakaian ya. Bisa cari yang lain mungkin ya. Tapi itu sebetulnya udah masuk ya. Cuma mungkin masih bisa dicari kalimat yang berdekatan dengan tahu ya. Sebagai kota makanan gitu ya. Ya Bang, cukup tapi dua itu dulu udah Bang. bisa masuk, cuma sampirannya lemah ya. Bisa masuk, bisa diterima. Tapi Pak Ari pasti bisa. Iya.
Jadi gini ya, kita sudah baca banyak Carmina di Google, itu berantakan semua tuh, seperti bilang Pak Nazir tadi, ya. Sampirannya nggak ada hubungan isinya, suka-sukanya sampirannya kemana apa. Di buku ini kita usahakan akan menjadi barometer buku Carmina di Nusantara. Oke, silahkan lanjut. Bang, saya tanya dong. Oke. Bu Dewi Surono, silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bikin Carmina nih Bang, entah benar entah tidak ini. Mohon dikoreksi Pak Nasir dan Bang Asrizal. Ya. 1. Baca buku dengan seksama. Berkaca dulu sebelum mencela. Bisa nggak kira-kira? Baca buku Dengan seksama. dengan seksama. Berkaca dulu sebelum mencela. Gimana? Bernuansakan isi. Ya. Oh gitu ya. Oh ya. Oke. Satu lagi Bang. Jadi sampirannya Makan tadi itu masih mirip-mirip dengan isi. Iya, Ya. harus Jangan membuat sampiran yang menceritakan pekerjaan, action, peristiwa. Tapi carilah sampiran yang berhubungan dengan semacam perumpamaan saja, gitu. Oh iya. Nah, jadi jangan membuat pekerjaan situ, ya. Nah, itu membaca buku dan sebagainya. Oke. Satu lagi ya Bang. Ya. Makan gepuk dengan lalapan. Jangan ngantuk dengar kajian. Kajian dengan makan. Mengaji. Iya, makan dengan kajian. Makan gepuk dengan lalapan. Jangan ngantuk dengar kajian. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk dengar kajian. Mungkin gini ya, usahakan sampiran itu bukan kalimat yang menyatakan pekerjaan. Oh, makan gepuk termasuk ya. Dan itu makan gepuk, Iya. ya. Oh, Makan iya. pekerjaannya. Oh iya. Kalau- Karena kalau ada kalimat dengan kata kerja, ada kata kerja pada sampiran, itu rasa-rasanya seperti isi gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Itu hindari itu. Iya. Baik Bang. Ya. Ya. Ya, perlu diingat ya kawan-kawan semua ya. Banyak terjadi bukan hanya di Carmina, di pantun-pantun yang pernah dibuat juga banyak orang membuat sampiran tapi rasa isi. Ya, jadi kata Pok Tutik Tarwiyadi, ya kan, banyak yang membuat pantun sampirannya terasa isi. Jadi untuk menghindarinya adalah hindari sampiran kata kerja, peristiwa kerja gitu ya. Hindari kenari burung merpati dan sebagainya, itu lebih bagus seperti itu ya. Oh oke. Iya. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Azna Leli, silakan. Ya, malam Bang. Mohon Ya. maaf. Tutup kamera dulu ya Bang ya. Mohon maaf. Carmina mungkin kurang kali ini. Orang memahat tangannya kuat. Orang jahat hidupnya sesat. Gimana Bang? Orang memahat tangannya kuat. Orang jahat hidupnya sesat. Ya. Dua-duanya isi Bang. Oh itu dua-duanya isi tuh. Susah juga berarti nyari sampiran. Orang mah itu kan menjelaskan Bu ya, menjelaskan. Orang mahat apa tadi Bu? Orang Gimana, mahat Pak? Tangannya kuat. Orang jahat hidupnya sesat. Atau beli pahat ya. Beli pahat jadikan apa misalnya? Membeli pahat. Ah itu.
gitu ya. Orang jahat hidupnya sesat gitu kali ya. Jadi pantun Ibu tadi, ya kan, satu orang memahat tangannya kuat, itu satu isinya, ya kan? Nah, jadi bisa bisa ditambah sampirannya. Ya, itu ya bisa kan? di 2 bait tuh, tinggal cari sambilan baru tuh. Oh iya ya. Tapi kalau misalnya tadi diganti, misalnya membeli pahat di hari Jumat. Terus? Orang jahat hidupnya sesat gitu. Wah, itu bertentangan dengan Jumat ya. Tentangannya hari Jumat, sedangkan hari Jumat hari baik. Hari Jumat tuh hari baik. Betul Bunda, Bunda. Ayah, begini kali, ada lagi nih Bang. Lurus landai ruas jalanan. Harus pandai memilih teman. Ya, boleh. Boleh. Lurus landai ruas jalanan. Ya. Harus pandai memilih teman. Boleh, masuk, lolos tuh. Oke, alhamdulillah. Udah Lelin nanti belajar lagi Bang. Ya, belajar nanti ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ingat ya, sampirannya jangan mirip-mirip isi. Untuk menghindarinya jangan ada kata kerja di situ, ya. Ada menjelaskan peristiwa di situ. Cari perumpamaan. Orang memahat tangannya kuat, itu isi, bukan sampiran. Udah isi. Nah, jadi kan bisa orang memahat, misalnya barang pahat, misalnya kan, sebatang pahat, misalnya kan. Barang orang memahat tangannya kuat, sebatang pahat, ya misalnya kan, berbentuk tongkat, misalnya kan, orang memahat tangannya kuat, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu Nyai Ida Nurlaila, ya. Dari mana? Iya, terima kasih. Dari Kota Sukabumi, Pak. Ya, Sukabumi ramai nih ya, dibawa oleh komandannya. Sudah hampir 20 orang, ya. Satu orang yang membawa, oke? Ya. Misalnya kita menggunakan bahasa yang sudah terkenal, apakah itu dibolehkan? Misalnya seperti ini, ada gula, ada semut, ada maut. Gitu. Jadi kalau ada gula, ada semut, kan peribahasa yang sudah kita ketahui gitu ya. Kemudian saya menciptakan yang diisinya itu, apakah itu dibolehkan atau bagaimana? Ya, itu udah saya sampaikan sebelumnya, hindari karya kita itu terpengaruhi dengan yang ada, ya. Agar originalnya 100%, ya. Bisa saja sih, Pak, kurang elegan saja kalau kita masuk kepada mengambil karya orang lain satu baris, ya. Ada gula, ada semut, ada apa itu udah akrab di telinga orang. Ciptakan yang original, ya, 100% karya sendiri. Itu lebih bagus daripada memasuki karya-karya yang lain, ya. Oke, Bu, ya. Ada lagi? Oke, saya kira sudah jam 21.20 ya. Sudah 1 jam setengah lebih. Nanti kawan-kawan akan memperdalam lagi menulis HR-nya di grup masing-masing, ya. Kita sudah membentuk hampir 10 grup, ya. Ada grup Riau. Grup Riau itu dia sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena pesertanya banyak, ya, hampir 100 lebih sekarang, mendekati 200. Sehingga dia harus punya grup sendiri. Kemudian ada grup Jawa Barat. Jawa Barat juga sekarang sudah 100 lebih. Dia punya grup sendiri. Daerah-daerah yang sedikit pesertanya kayak Sumatera Utara. Sumatera Utara itu cuma 2 orang pesertanya. Ya, Pak Siamir nggak pernah ngajak teman-temannya, dia sendiri dari dulu terus, ya. Nah, cuma 2 orang peserta dari Sumatera Utara. Oleh karena itu dia tidak bisa punya grup sendiri, dia bergabung dengan grup lain, ya. Nah, begitu juga di Kalimantan Sulawesi, ya. Kalimantan Sulawesi itu hanya satu Kalimantan Barat yang berdiri sendiri grupnya, karena anggotanya sampai 200 orang satu provinsi.
Yang lain sedikit ya, Sulawesi Utara paling banyak 20 orang, Sulawesi Selatan paling banyak 4 orang. Nah, jadi yang di bawah 50 kita gabungkan jadi satu grup. Ya, kayak gitu. Jadi ada hampir 10 grup. Nah, jadi nanti di setiap grup itu ada mentornya ya. Mentor Pak Nasir dengan saya ada di mana-mana ya. Jadi lintas grup ya Pak Nasir dengan saya. Nah, kemudian ada grup Jawa Barat itu mentornya ada saya, ada Bu Retno ya. Kemudian di grup Jawa itu ada Bu Wulan dan saya dan Pak Nasir juga nampingin ya. Kemudian ada grup Rasul, ada saya dengan Pak Nasir ya. Ya. Jadi udah terbagi grup-grupnya. Mulai malam ini, besok sudah mulai ya menulis pantunnya. Ya, sebaiknya sudah mulai berkontribusi ya, lolos langsung kontribusi masuk ke grup lolos. Jadi sistem kerjanya adalah setiap peserta menuliskan pantunnya, lalu pantunnya disampaikan ke mentor. Nah, ketika mentor mengatakan sudah lolos, maka peserta pindah ke grup lolos. Masuk grup lolos itu dia harus kontribusi dulu, ya. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau membuat mentor itu kelelahan, ya. Kadang-kadang satu orang itu bisa berapa jam. Setelah dia lolos, dia tidak kontribusi, ya. Nah, ternyata dia hanya curi-curi ilmu saja ikut di sini. Habis itu dia malah bertanya, kok pakai kontribusi? Nah, itu kadang banyak yang seperti itu nyakitin hati kita, gitu kan. Kita udah beri kemudahan untuk latihan tanpa kontribusi dulu, ya. Kontribusi itu untuk ibu-ibu juga, untuk peserta juga. Ya, dia dengan kontribusi 350.000 dapat belajar sampai bisa, dapat buku yang tebal hampir 1.000 lebih itu dan sebagainya. Ya. Jadi segera kontribusi, nanti lolos Pak Nasir, saya dan mentor yang lain langsung masuk ke grup lolos. Setelah di grup lolos, itu nanti ada admin namanya. Admin itu mengatakan pantun yang sudah lolos tuh email ke alamat berikut. Nah, jadi alamat email itu adanya di grup lolos. Mengapa grup alamat email tidak kita masukkan di grup umum? Nanti takutnya ada peserta yang langsung main email, padahal dia belum lolos. Nanti kebingungan itu adminnya. Ya, jadi saya ingatkan lagi, langkah kerjanya adalah buatlah pantun Carmina 8 bait, setelah jadi kirim ke mentor. Lalu mentor akan membacanya. Kalau masih salah, revisi sampai lolos. Kalau sudah lolos, peserta kontribusi masuk ke grup lolos. Dan tapi bagus kontribusi dulu biar nyaman gitu ya. Nah, gitu biar berkah. Lalu masuk grup lolos. Di grup lolos nanti admin akan daftar peserta lolos dengan alamat emailnya. Nah, gitu ya. Setelah lolos itu barulah dikirim email pantun 8 bait dengan bionarasi dan fotonya. Udah tenang, selesai satu pekerjaan. Ya, kira-kira itu. Berjumpa kita di grup masing-masing. Ingat, pasti bisa ya, semuanya pasti bisa. Pak Syamir Maruf Walau ini malah sudah lolos tuh, apanya? Pantunnya, ya. Udah lolos ke 8 bait. Tenang-tenang sekarang dia. Ya, tinggal bayar kontribusi, dia udah masuk grup lolos. Ya. Gitu. Karena Pak Syamir Maruf Walau ini adalah seorang penyair, ya. Wah, tadinya dia menganggap kok pantun-pantun terus Pak Rizal katanya kan. Dia nggak tahu hebatnya pantun ini. Ya, lebih hebat dari puisi kan. Nah, itu hebatnya biasa. Setelah kita diskusi tentang pantun, bagaimana membuat rima awal, rima akhir, bagaimana hubungan samping dan isi, pening kepala Pak Syamir. Nah, Pak Syamir adalah seorang profesor dari Sumatera Utara ya, bukan sembarang orang nih. Ya. Oke, begitulah menariknya pantun ini Pak Syamir kan. Oke. Iya betul. Menarik sekali Pak. Oke, saya kira pertemuan kita cukupkan. Sebelum kita tutup, kita akan ada foto bersama. Oke. Siapkan kameranya semua.
kita akan foto bersama sebagai kenangan program ini sudah jalan ya. Siap buka kamera semuanya. Siap, oke? Mana tadi? 1, 2. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ulang lagi, sekali lagi. Ulang sekali lagi. Tadi Ibu apa tadi Bu Citra baru muncul tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke foto berikutnya. Siap, oke? Berikutnya buka camnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Masih ada lagi, Ki? Sudah 2 slide. Sudah semua? Sudah semua, 2 slide. Oke, sampai jumpa di latihan melalui WhatsApp ya. Ingat mentornya siapa saja ya. Jawa Barat tuh mentornya saya dengan Mbak Retno. Riau mentornya Pak Terima Nasir. kasih. Kalsul mentornya Pak Nasir dengan saya. Ya, Jakarta mentornya ada Pak Sam dengan ada satu orang gitu ya. Ada. Oke, sampai jumpa. Selamat berkarya. Salam Karmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.